Horas, selamat malam dan salam sehat tentunya untuk kita semua. Saya Vanrelo IG SPD selaku Pangdat New Hunter Pub menjelaskan mengenai pertemuan antara manajemen New Hunter bersama dengan artis pendukung New Hunter. Berawal dari grup New Hunter Entertainment sebagai alat komunikasi secara online antara manajemen dengan artis pendukung tidak berjalan sesuai fungsi dan standarnya, di mana saat arahan-arahan yang diberikan manajemen, yang diberikan abang pimpinan, pangdat, penasehat maupun kepala operasional New Hunter tidak pernah ditanggapi secara total oleh artis-artis pendukung. Dengan kebijakan manajemen, kami mengundang artis pendukung untuk melakukan diskusi dan kesepakatan mengenai bermitra antara manajemen New Hunter bersama artis pendukung New Hunter. 31 Agustus 2021 kami melakukan pertemuan di kantor pusat Geraha Toton, Pekayon, dan bersepakat bahwa manajemen New Hunter Pub dan juga artis pendukung adalah sebagai keluarga. Saksikan video ini, mari kita ambil hal-hal positifnya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam video ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk kita, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. New Hunter mengundang artis-artis untuk pada malam hari ini. Satu, mengapa diundang ke sini, bukan ke New Hunter? Ya, mungkin kantor kita belum tahu di mana ya sebenarnya. Ini kantor kita, Toton Group, dan juga mungkin ada belum kenal Pak pimpinan atau Pak penasehat juga dan Pangdat manajer NHP. Itulah dengan kami di sini, dan juga biar pernah injak kantor kita, biar gak artinya datang dari mana atau bisa mampir di sini, begitu kira-kira. Dan adapun nanti yang kita sampaikan untuk kita semua dan juga tanggapan juga dan masukan dari kita juga, tapi nanti kita habis makan aja nanti. Jadi baiklah, sambil juga nunggu teman-teman juga lagi perjalanan, ya mungkin menyusul, kita berdoa lah. Kita lomba apa kita sehati dulu, kita makan dulu, saat apa kita jual makan Ate. Di mana kira-kira kita makan dulu atau kita nauli udah pas jam makan ya? Baiklah, kita sebelum makan kita berdoa makanlah. Baik, Pak Gunawan lah saya. Lihat. Kalau Gunawan, bisa ya, atau pada siapa? Baik, pada siap lah. Baik, selamat malam. Sebelum kita bersantap, maka kita berdoa dulu, mungkin secara bahasa Batak, bahasa Makas. Martang yang maita, hupuji hupasangat kami, oh Tuhan debata, al-asido holong Tuhan natutong madoani kami sahat bitikyo, tarumo bimay Tuhan, dinamar pungo kami, doot akka dongan nami, doot akka saudara nami, ima grup artis New Hunter, doot manajemen. Tuhan debata para sirohana sumurung, disot Tuhan tradisi panganon,
mangido kami Tuhan Tuhan, pasu-pasu mo Tuhan, asa tau sibuk tau paragogo mo tu pamatang nami. Upa saat kami tangyang nami, marhiti gorni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bah, sikit masuk Pak, ulang-ulang pengarahuk na. Tung sungot dia penatupak, basi gulang mapina sunat. Ladies first langsung prasmanan secara ladies first senang. Ladies, dia mohon maaf kalau semua tonton grup kalau makan pasti kita utamakan wadah dulu. Kalau nggak dilanggar atau tonton grup, kalau grup kalau acara makan pasti wadah dulu. Ya monggo. Ya silakan ibu-ibu. Nanti juga makan nasional juga ada di sini. Nanti Pak Gunawan jangan sampai salah colek ya. Jadi terima ini persembahan kami buat para kaum hawa ya. Dan kami sudah mendudukkan wanita kalau makan. Terima kasih. Makannya tetap bersyukur tentunya. Dan adapun kita di buka acara tadi kita inilah bincang-bincang antara manajemen New Hunter dan partner artis tentunya. Baik, sebelum sampai nanti ke acara bincang-bincang lebih lanjut, kita undang dulu Bapak Pardialo IG SPD sebagai Pangdat atau manajer New Hunter. Silakan dengan hormat. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima di hari ini, karena kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Terima kasih saya ucapkan untuk abang pimpinan, untuk penasehat Toton Group, Amang Buru Opung Claudia, penasehat New Hunter Park, dan juga orang tua kami SPD Amang Boru Torus, abang saya juga sebagai penasehat Bang Nelson DSN Hutasoid, dan juga Bung Kaops, Kepala Operasional New Hunter Park, Bung Rudi Sirai. Adapun pertemuan kita di hari ini ingin membahas tentang WA Group atau perkumpulan kita, tempat komunikasi secara online, di mana seperti yang kita ketahui alat komunikasi kita secara online yaitu di grup WA New Hunter Entertainment, yang mulai malam ini akan kita hapus atau kita rubah menjadi SMB Artis Mitra New Hunter Park. Jadi saya mohon apapun yang kita bahas ke depan, karena di sini tidak semua rekan-rekan kita hadir, mohon disampaikan kepada rekan-rekan kita yang tidak hadir. Seperti yang kita lihat di grup WA New Hunter Entertainment, mungkin kita di situ tidak mengerti atau tidak tahu atau tidak memahami fungsi dari grup, sehingga banyak sekali diamnya atau tidak menanggapi sesuatu yang sangat penting. Artis bukan berarti tidak bagian dari New Hunter Park. Artis bagian dari marketing New Hunter Park. Kita bermitra, kita ini saudara. Tetapi hampir sebulan saya masuk di grup New Hunter Entertainment sebagai pangdat di NHP. Komunikasi kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang sudah saya gambarkan atau catatkan, ada pembicaraan inti di dalam grup New Hunter Entertainment. Yang pertama,
saat kita ingin beroperasi kembali, di situ jelas ada arahan-arahan mengenai vaksin. Saya juga masih ingat ada salah satu trio menelpon saya karena kami coret namanya, tidak mau komen menanggapi tentang vaksin. Padahal kami ingin beroperasi kembali atau kita ingin beroperasi kembali tentu harus dengan surat vaksin, agar semua relasi-relasi kita yang hadir bisa nyaman berkunjung di New Hunter. Yang pertama itu tentang vaksin. Di sini hanya ada 9 trio yang menanggapi. Itu Lentera Trio, Anju Trio, Anjuma Trio, Desi, Desimbolon, Gorga Voice, Dinamis, Imelda, Lamture. Di bagian kedua saat ulang tahun New Hunter Pub, yang mengucapkan hanya Desimbolon, Lamture, Nirwana, Dinamis, Tagas, Desi, Anjuma. Menanggapi jadwal untuk bulan September, itu hanya ada perwakilan dari Anju Trio, Desimbolon, Nirwana, Uning-Uningan atau Hope, Lialones, Dinamis, Tagas, Anjuma, Lamture. Dan yang paling terpenting, yang terakhir, menanggapi kiriman dari Abang Pimpinan. Abang Pimpinan mengirimkan tentang voice note pengarahan saya waktu memberi arahan kepada karyawan-karyawati di New Hunter Pub, dan juga konten saya dan juga catatan jurnalistik Bung Edi Simon. Di situ hanya ada 2 yang mengomentari atau yang menanggapi. Yang pertama Uning-Uningan, yang kedua Desimbolon. Padahal di situ jelas arahan saya mengenai hari kebangkitan New Hunter Pub. Saya tidak tahu apakah yang lain tidak merasa bagian dari New Hunter Pub. Hampir tidak ada yang mendukung atau mendoakan saya. Catatan jurnalistik Bung Edi Simon di situ jelas, terlihat jelas tentang New Hunter Pub, di mana Abang Pimpinan berusaha keras untuk tidak mem-PHK atau mengurangi, bahkan berusaha keras untuk membuka New Hunter Pub di masa PSBB, di masa PPKM. Tapi hanya 2 yang mengomentari, yang lainnya kemana? Saat pengarahan saya juga di situ, kita harus bangkit. Tujuan kita bukan New Hunter Pub Jakarta Timur saja, tapi New Hunter Pub Pekanbaru. Dari 3 kiriman inti, satu pun saya rasa tidak ada yang mengenai atau menanggapi dengan mendukung atau bijaksana lah. Saya juga sampai bingung. Padahal kita berusaha keras. Enggak, Bang. Lagi emosi. Oh iya. Saat yang lain sedang berlibur, kita selalu berusaha untuk operasional. Saya tidak mengharapkan setiap kita datang harus membawa tamu, tidak. Tapi hanya doa saja yang saya harapkan pada saat itu tidak ada di antara kita. Saya hanya berharap doa, bukan mengharapkan kita semua harus membawa tamu setiap mau mengisi di New Hunter Pub. Dan yang satu lagi, saya ingat waktu saya mengirimkan iklan Gurami Band Showtime, satu pun tidak ada yang merespon.
Di situ saya jelas bilang, meskipun kita tidak mengisi malam ini di New Hunter, nggak masalah. Kita sebarkan iklan itu sebagai alat promosi kita. Saya di situ sudah minta tolong, walaupun kita tidak mengisi malam ini, tapi sebarkanlah. Kalau Bapak Ibu tidak mendapat hasil hari ini, ya mungkin besok. Jadi apa salahnya untuk membantu New Hunter Pub dalam kemajuannya? Saya juga waktu briefing Nirwana Bang ya, sama Anjuma ya, saya jelas bilang, kalau kita nanti sudah buka di Pekanbaru, bukan yang lain yang kita ajak kerjasama, tentu yang ada saat ini. Saya sudah sampaikan kepada Nirwana, Anjuma, bukan yang lain. Dari kita-kita ininya nanti untuk ke sana. Kita touring nanti ke sana. Jadi nanti untuk ke depan di grup SMB Artis Mitra NHP, saya mau kita searah, mengerti. Kalaupun tidak mengerti bisa ditanyakan apa maksud dan tujuannya. Mungkin saya itu dulu yang saya sampaikan. Selebihnya mohon ditambahi Abang Pimpinan. Baru yang agak emosi kawan hari ini ya. Jadi Pak boleh kau dulu oke. Terima kasih Pak Pandat ya. Jadi perlu saya jelaskan sedikit. Mungkin kalau kita ikutin itu, mungkin tidak ada tahu Pangdat. Kenapa Pangdat namanya? Nah itu jadi komunikasi nggak ada. Pangdat itu kita penyusunan dari Pangdam, Panglima Daerah Militer. Di total grup itu dibagi beberapa Pangdam, Panglima Daerah Teritorial. Jadi Panglima besar dia, punya kuasa. Ya kebun kita terbagi beberapa Pangdam dia, 5 Pangdam. Satu Pangdam besarnya. Sini ada Pangdam Gedung, Pangdam THB, Pangdam Proyek, Pangdam TCA. Jadi Panglima dia, Panglima Daerah Teritorial. Jadi semua kuasa besar sama dia, kira-kira begitu, walaupun kecil orangnya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkannya, jadi perlu dipahami dulu, Pangdam itu Panglima Daerah Teritorial. Nah, makanya Pak Rudi, walaupun ini hormat dia, karena Panglimanya. Kalau begitu Pak Rudi ya. Oke, mungkin sebelum saya nanti ada dari orang penasihat dulu. Baik, selamat malam untuk saudara dan saudariku semua. Malam Pak Penasehat. Mungkin tak banyak yang akan disampaikan sekarang. Cuman teman-teman ini adalah saudara kami. Jadi berikan hati kita untuk kita. Saya sengaja berusaha tetap aktif di situ karena saya menganggap, oh mereka ini teman saya, mereka ini saudara saya. Tapi jangan biarkan saya bertepuk sebelah tangan. Kira-kira begitu. Jadi nanti masalah selanjutnya lebih detail lagi mungkin bisa disampaikan sama Bapak Pimpinan. Selanjutnya saya serahkan sebagai tambahan dari Bapak Pembina juga Bapak Sitorus. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Pimpinan dan MC kita, Kepala Operasional Komander. Sebelum saya memberikan sepatah dua kata, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada saat ini, di hari yang indah ini, di hari penutupan kemerdekaan Agustusan tanggal 31, kita diberi kesempatan
kita diberi Tuhan kenikmatan hidup untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik menuju yang lebih baik lagi, khususnya perubahan-perubahan yang akan kita lakukan demi kemajuan, demi kebangkitan Totong Group, khususnya New Hunter Cafe. Selamat malam buat kita semuanya. Buat rekan-rekan sepenanggulangan, saya juga sebagai pemain gunungan ikut merasakan betapa pahitnya 1 tahun lebih kita menderita di dalam melayani pelayanan khususnya hiburan. Namun dengan rasa hormat kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Brunei Baho sebagai pimpinan Totong Group yang telah memberikan kita kesempatan untuk mencari nafkah. Semoga Tuhan Maha Kuasa memberikan imbalan yang terbaik buat ulama dan buat kita semuanya, khususnya keluarga. Pada kesempatan ini kita ada pertemuan khusus antara artis yang mengisi di New Hunter Cafe dengan manajemen New Hunter Cafe. Tentu banyak hal-hal yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Selanjutnya nanti Bapak pimpinan kita akan memberikan wejangan-wejangan yang baik dan memberikan pengarahan-pengarahan yang lebih tepat agar semua artis yang mengisi di New Hunter Cafe merasa memiliki New Hunter Cafe, tidak hanya sekedar mengisi, harus mengisi pulang. Nah, inilah nanti yang paling pokok kita bicarakan, caranya bagaimana dan apa yang akan kita buat, komitmennya, dan hasilnya bukan buat orang lain, hanya buat kita semuanya, demi kemajuan, demi peningkatan dan kebangkitan New Hunter Cafe. Demikian tulang yang bisa saya sampaikan sementara. Untuk hari ini saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Pangdam BNHB yang sudah menyampaikan masukannya dan penanganannya, dan juga Pak Penasehat Pak Eson Pak Suhid, juga Pak Penasehat Pak S. Turus, gurunya SPD, dan Opu Kradia. Karena belum menyampaikan, kita serahkan kepada beliau. Silakan Pak. Oke, aku perlu cerita. Jadi kalau Bapak berdua ini adalah penasihat di New Hunter. Ya, kalau Bapak ini adalah penasihat dari Totong Group. Thank you. Selamat malam buat kita semua. Malam. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat-Nya. Pada malam hari ini kita bisa kumpul di sini dengan wajah-wajah ceria. Yang terhormat Pak Pimpinan, yang terhormat Pak Manajer, yang terhormat Kaups kami, yang terhormat para penasihat, dan semua teman-teman artis atau yang bergabung di New Hunter Pub. Sedikit saya ini curhatnya. Saya yakin kita semua mengiyakan bahwa Tuhan memberikan berkat sama kita adalah melalui lahan-lahan kita, sawah atau tempat kerja atau apapun itu, Tuhan akan mengirim berkatnya melalui itu. Kita aminkan bahwa kita bergabung di New Hunter Pub adalah sebagai, walaupun ada lahan-lahan lain,
tapi nggak ada salahnya. Mari kita sama-sama berdoa supaya lahan kita itu bisa berkembang dan maju, saling mendoakan. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Salah satu inti pertemuan malam ini adalah ikatan jiwa supaya kita menyatu. Tadi Pak Penasihat saya bilang tadi, saya dengar jangan saya tekuk tangan sebelah. Kita ada family satu di New Hunter. Kalau sama-sama berdoa kita pasti Tuhan akan mendengarkan. Amin. Melalui kalian New Hunter juga bisa terisi. Melalui New Hunter kalian juga bisa terisi. Mari kita sama-sama berdoa. Sedikit ini yang paling apa tadi? Walaupun kecil orangnya, maaf tulangku ya, kecil. Apa yang kecil? Nggak tahu kecil tadi kata walaupun dia kecil, ya manajer. Biar kita setuju. Kalau di pemerintahan siapapun yang diangkat presiden jadi kabinetnya atau pembantunya itu adalah wakil dari presiden. Sama kecil-kecilnya. Siapapun yang ditunjuk Pak pembina kita jadi K-Ops-nya, jadi manajer, wajar kita menghormati. Siap Pak manajer, siap Pak K-Ops, dan para penasihat. Biar kita menyatu. Pandangan dari luar juga, aduh, terima kasihlah buat kita semua. Segitulah sedikit tanggapan dari saya. Semoga Tuhan memberkati pertemuan kita malam ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada protokol kami. Mari. Terima kasih Bapak Opu Gradia yang sudah menyampaikan sepatah dua kata buat kita semua, sedikit tapi menusuk ke jatuh pertahanan. Menusuk langsung, luar biasa. Sebenarnya udah banyak, tapi lebih lanjut lagi, lebih luas lagi saya sampaikan kepada Pak Pimpinan Pak Rudno. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Rudia. Jadi mohon izin kepada teman-teman. Kalau tadi beliau berdiri sebenarnya agak karena kurang tinggi. Ya udah tinggi, izin dulu gak apa-apa ya. Izin ya. Oke. Oke, tentu terima kasih kepada Tuhan Maha Kuasa yang telah membangunkan kita dari pagi tentunya. Kiranya kita bangun dari tempat ini sudah mengucapkan syukur dengan doa. Tentu sudah sarapan, makan siang dan sudah kita pulang makan malam. Sekarang pertemuan kita yang tadi kata Pak Kaos bincang-bincang. Kalau saya bilang ini akan kita naikkan, kadarnya menjadi tonggo raja. Karena kita akan bermitra antara NHP, bermitra dengan, jujur saya gak berani kata artis sebenarnya. Saya biarlah kata artis, karena kalau kita belum artis, belum jauh. Tapi oke lah, karena Tonggo Raja bagaimana? Apa kita pengen namanya artis atau pengisi acara? Aja. Oke. Karena kita yang membesarkan kita sebenarnya, tapi kita pula mengecilkan kita, itu maksudnya sedih saya. Jadi kalau kita bersepakat kita bikin artis public figure loh. Public figure loh, hati-hati. Jadi kita sepakat pakai nama artis ya. Kalau kiranya biar mental kita perbaiki jadi seorang mental artis, biar kiranya kita jadi artis kan besar tenang gitu loh. Kenapa disebut belum tenang lagi? Karena mentalnya bobrok. Mengatakan artis di ininya, tapi di hati tidak. Maka kiranya satulah kata dan langkah. Yang keluar dari mulut adalah pikiran orang, dari pikiran dan hati keluar dari mulut. Jadi satu kata dan langkah, itulah kiranya ke depan. Karena kita Tonggo Raja, kalau kita bilang Tonggo, saya juga sepakat kita semua maju, tapi jangan pula kita mengecilkan kita. Ya boleh. Kita udah sering ngobrol kan, mental kita masih bobrok, jauh. Apalagi pandemi, takut sama COVID. La ilaha illallah. Kok takut? Sama Tuhan gak takut? Pakai masker, berdoa tidak, berjemur tidak, la ilaha illallah. Nah ini karena atas dasar cinta. Ini tempat mengajak buat teman-teman, memang harus saya katakan jujur. Kalau kemarin itu saya nggak masuk, saya pikir sudah lah. Masa harus perlu aku turun situ. Tapi atas dasar aku mendukung adikku ini, ya saya coba masuk. Tapi memang pesan yang saya bilang,
tolong masukkan saya, biasa mengintip-intip dulu, saya lihat dulu bagaimana sih. Tetapi masuk la ilah, saya mohon izin, saya nggak mampu masuk di antara orang-orang goblok begitu, maka saya keluar. Tapi saya akan masuk lagi kalau kita sudah bersepakat. Karena ini toko raja, kita para raja-raja, bukan raja-raja. Yang kita bekerja adalah tentu untuk keluarga. Kalau untuk diri kita sendiri sampai apa banget kita begadang. Saya banget, tentu untuk keluarga dong. Kalau untuk diriku sendiri, kalau sendiri capek banget ngurus ini. Aku ini selalu berkah. Kalau hanya untuk diriku sendiri, keluarga aku, keluarga besar, kelompok sudah selesai kami sampai keturunan. Mohon maaf. Tapi yang dasar sama cinta, yang nggak boleh juga kita sudah turun di dunia ini lantas kita menyalahkan diri sendiri, tidak boleh. Nggak boleh menyalahkan diri sendiri, itu pengkhianat namanya. Maka kalau kita mau jadi maju, jadi pengkhianat pada diri sendiri, itu yang kita mau. Jangan kita artis tapi nggak artis, itu lagi depannya artis lagi kita pilih ini. Itu berat dulu. Kok kalau COVID takut sama Tuhan nggak takut, sama manajernya nggak dianggap la ilaha illallah. Nah itulah kira-kira ya. Nah, pun kalau gitu, karena sedihnya hatiku maka pukul lagi kita bersedih kita. Malu atau minta, kalau mau dihantar sekalian, biar keluar sekalian. Kalau Anda anggap dihantar kehidupan, ya belajar dengan hantar juga, ikut dengan hantar. Kalau tidak, silakan berpikir dan menyingkir bila perlu. Kalau memang ini hunter, Anda rasa ada kehidupan, ya monggo. Ikuti aturan yang manut. Kalau tidak, berpikirlah, tak cocok menyingkir, maka tidak ada yang terbebani. Jadi hormat kita semua, anak raja dan raja. Nah, tadi Pangdam sudah tadi Pangdam, Panglima daerah teritorial. Adikku ini, coba didik. Ini sudah kalau kita ingat kemarin pada ulang tahun, adikku ini sudah gabung dengan beliau 9 tahun. Tapi baru 4 bulan ini yang dekat sama dia. Pesulungku dari ini. Ini tolong ini sepatu gelap dulu. Tolong beli, tolong. Karena jauh oleh kami. Tapi sewaktu ada saudara kita di kebun kena COVID, semua menjauhinya. Kita turun tim abdi SMB. Nggak ada COVID isolasi kalian. Situ kayak makan situ ini semua bergabung, ada COVID-nya. Kalah COVID sama kita. Tanya Ami, sama kenal Ami. Kenal Ami kan? Ya, tanya Ami. Satu menit nggak putus COVID sama dia. Tanya lain-lainnya. Kalau kalian lihat tanggal 29 Januari dihantar. Rone aku bekerja dihantar bukan untuk Rone aku, bukan untuk keluargaku, bukan untuk Oktober, dan bukan pula untuk program grup, tapi demi banyaknya janda-janda yang ada bekerja di situ, biar kalian tahu paham. Betul. Saya belum pendek, saya bilang gitu. Dalam imanku, ayo Anis, perang kita. Itu, orang dewan jadi tantang dengan hantar. Kalau nama hantar jangan tantang. Kalau nama pribadi aku boleh tantang. Tapi kalau sudah hantar jangan. Nah itu SPD. Jadi adikku ini juga inilah SPD. Apa kata SPD? Sama kata SPD. Nggak ada yang tahu. Kayak itu kalian ikuti kami. SPD sarjana percaya diri. Mari 6 sudah kelola anak-anak. Jadi SPD. Kan aku mengatakan beri aku 8 pemuda aku goyang Sumatera hiburannya. Bukan baru sudah kita. Semua Sumatera akan kita kelola. Beri aku 8 pemuda yang tangguh. Penuh 8 kugoyang Sumatera. Sumatera 8 provinsi itu. Ya tentu nanti adikku bilang jadi sekarang manajernya semua di atas. Butuh nanti berapa manajer lagi. Itulah program kita. Pun di COVID kita bekerja terus, nggak ada takutnya kita sama COVID. Kita cuma takut sama Tuhan. Jangan sampai membohongi diri sendiri, itu aja. Jangan munafik.
Harus 3. Kalau 3 bicara sudah kata Tuhan. Tapi kalau 2 itu masih diombang ambing, pun nggak benar pasti dipastikan salah. Pun nggak salah dipastikan nggak benar, ombang ambing dia. Apalagi kalau 1 bicara, inilah kata dirimu sendiri. Munafik. Koordinasi lah kiranya 2, 3 itu. Uang sawer masuk belakang itu, nggak ada uang. Patong segalanya. Ini patong segalanya. 3 lah, hati, pikiran dan mulut. Dan ini 1, kelamin. Bicara kalau wanita sama wanita, dan jadi pria lah kalau pria. Itu yang tunjukkan di sini. Tampak depan kita dan melangkah ke depan. Jadi ini kita sepakat namanya Tokur aja. Sepakat Tokur aja. Sepakat kita nama kita artis. Sepakat kita artis. Tepuk tangan. Iya. Kira Tuhan menguatkan, membesarkan dan mendukung kau jadi artis. Kalau kita lihat kemarin, adikku ini berdiri. Kami sokong, kami ada abdi SMB. Pengabdian kami, itu kan pengabdian SMB. SMB ini adalah, nanti bagi teman-teman yang mau masuk di grup kita, ada udah SMB TGR. Semangat maju bersama, potong grup dan rekan. Jadi semua grup-grup yang ada di potong grup ada SMB-nya. SMB NHP Kultural. Semoga makin baik. Ini apa Kultural? Ada SMB Gedung, SMB ini semua SMB namanya. Dan SMB ini berbeda pula, pengertian pula. Ada SMB staff. Siang malam bekerja. Iya. Tapi induknya itu adalah SMB. Semangat maju bersama, potong grup dan rekan. Walaupun dia tak menerima gaji atau grup, siapa yang menjadi rekan menembus kehidupan ini demi anak dan istri tentunya. Ya kalau laki-laki yang agak mencong-mencong dikit boleh lah, asal udah aman dulu di rumah kan gitu. Jangan pula di aman gak aman di rumah tapi ngene-ngene terus. Itu namanya kita gak suka. Ya, muka kan? Ya kalau laki-laki kalau sudah aman di rumah ada ini, yang ngene-ngene dikit boleh lah. Laki-laki yang begitu. Laki-laki itu kalau nggak bandar nakal dari kecilnya, udahlah selesai itu. Nggak akan maju dia. Nggak akan punya dia pikiran yang bijak. Kalau anak laki-laki, kalau nakal kasih aja nakal dia, semakin tua semakin baik gitu. Kalau mana coba Yui, anak laki-laki ini aja, pasti main, pasti gitu kan. Dan kalau perempuan biarlah dia, karena dia sebab nanti bahkan tiang doa buat rumah tangganya. Kena saya Pak. Saya merasa lah didoakan ke dirinya kan gitu aja kan. Nah kan kita benar-benar kasih. Kalau wanita jadi wanita sesungguhnya karena kau adalah tiang doa buat rumah tanggamu. Jangan pernah kamu saling melindungi suamimu. Kalau salah kamu salah mulai itu karena kau tidak mendoakannya. Pun sudah doakan berarti sudah munafik karena kau hanya mengatur Tuhan. Tuhan bikin suami berubah. Bukan begitu caranya. Doakan dia selalu. Begitu kita Tuhan ini. Kami juga akan selalu nanti mendoakan para ini. Karena kemarin itu New Hunter Entertain salah besar. Makanya saya rombak namanya menjadi SMB Mitra dengan artis. Jadi aku tak mengatakan bahwa bapak dan ibu ini artis New Hunter tidak. Tapi mitra iya. Karena bapak ibu semua kan nyanyi sana aja. Itu monggo bang itu adanya. Tapi kita bermitra. Nah bagaimana bermitra? Bermitra dengan selaras. Bagaimana dengan selaras? Ya sifat kita sekarang sedang revolusi mental. Apa itu? Ya itulah. Maka ikutin konten-konten kita, maka akan berubah kita lihatlah. Oh bagaimana sebenarnya dunia ini? Bagaimana sebenarnya keberadaan tukang guru terhadap perubahan dunia ini? Mau nggak coba aja deh? Ini saya kirim kemarin bagi kita sebenarnya speaker selaras. Coba kok. Dan ini dibuat adalah bukan oleh saya. Ini juga dibuat oleh rekan kita, jurnalis senior. Dia juga sempat lari dari kita. Karena setiap orang kusur generasi. Kami mau pecah. Karena nggak selaras lagi kita. Kok nggak baca di konten-konten kami? Kalau kita kan gini, saya minta maaf. Aduh, jadi mental minta lah kau, gue bilang. Nggak boleh minta maaf kalau kita nggak tahu salah kita. Nggak salah, minta maaf. Jadi mental kau minta itulah masuk baik sama kita. Itu mau kita hapus dari tolong grup. Kalau salah kau paham dulu masalahmu. Udah kau tahu bisa memperbaiki, minta maaf lah kau. Biar besok tak minta maaf lagi. Sebentar minta maaf seperti makan obat, maka sakit lah terus.
Adikku ini udah jalan sama aku. Karena setiap kesalahannya aku suruh harus dicatat tiap hari. Setiap catat tiap hari. Dan bagaimana kamu perbaikinya, baru kamu tak minta maaf sama aku. Baru maafkan. Kalau tidak. Itu para SPD kita begitu saja. Tapi minta maaf. Tahu di mana salahmu? Renungkan. Bagaimana cara biar gak salah? Baru datang sama aku. Minta maaf lah. Bermaafkan. Biar diberkati ya Tuhan. Gitu deh. Coba. Ya, ini saya bacakan kembali tapi langsung saya potong ya. Mungkin ya, mungkin nanti kita bisa baca sendiri karena ada masih yang di grup. Konsisten akan komitmen, menabur dengan air Kalau mata. abang bisa abang duduk, kamu kelihatan kok. Konsisten akan komitmen, menabur dengan air mata. Penerapan berbagai kebijakan baru yang inovatif guna beradaptasi dengan perubahan yang terjadi juga dilakukan Toton Group. Toton Group sebagai holding company yang bergerak di bidang properti, hiburan atau entertainment, servis, dan perkebunan tidak terkecuali terkena dampak yang signifikan. Pimpinan Toton Group dengan komitmen sebisa mungkin tidak menempuh kebijakan PHK terhadap karyawannya. Namun, guna mempertahankan, merealisasikan komitmennya tidak menempuh kebijakan mem-PHK, melakukan banyak hal, melakukan perubahan disesuaikan dengan kondisi di masa sulit seperti yang terjadi saat ini. Seluruh kebijakan perubahan tersebut juga disertai slogan-slogan heroik dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang ada. Meningkatnya kualitas kerja karyawan, slogan heroik secara psikologis dapat menyemangati atau memberi spirit bagi karyawan untuk tetap disiplin, fokus dalam bekerja. Bak menabur dengan air mata untuk kemudian menuai dengan sukacita. Bapak Rudolf Nebaho selaku Abang Rudolf Nebaho yang ganteng selaku Biar gak terlalu tegang ya. Iya. Kalau yang Rudolf Nebaho bikin ganteng ya. Oh iya. Semangat ya. Oh iya. Kayak gitu dong. Tidak tegang. Abang Rudolf Nebaho yang ganteng selaku pendiri sekaligus owner Toton Group harus putar otak. Beban berat harus dipikulnya. Bidang usaha yang dirintisnya dengan susah payah dan merangkak dari bawah harus menerima kenyataan betapa sulitnya untuk tetap eksis di masa pandemi COVID-19. Beberapa aset harus dijualnya. Tak cukup hanya sampai di situ. Hampir sebagian besar waktunya dihabiskannya bersama karyawan. Mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga. Saya bekerja seperti orang kerasukan, berkorban. Semua harus berubah. Sebab kalau tidak mau berubah, kita pasti tergilas, kata Abang Rudolf Nebaho yang ganteng. Mengorbankan semangat, digitalisasi pilihan tepat, slogan heroik seperti berdamai dengan diri sendiri, pemberani, menembus batas, mujizat terjadi seketika, bersama kita pasti bisa, semangat membara, dan lain sebagainya disampaikan ke seluruh karyawan melalui konten yang dibuat. Konten-konten yang mengusung tema heroik berisikan semacam provokasi tersebut untuk menyemangati karyawan. Seluruh karyawan yang berbeda lokasi, konten disebar dengan cara digitalisasi melalui channel Toton Group dan rekan yang didirikannya. Seluruh karyawan wajib menonton.
menonton secara bersama atau nobar konten. Tak cukup sampai di situ. Usai nobar satu konten, masing-masing karyawan harus menulis narasi, memberikan pendapat. Semua itu dilakukan Abang Rudolf yang ganteng untuk meningkatkan etos kerja karyawan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Toton Group sesungguhnya sudah berada di jalur yang tepat. Mengapa? Transformasi pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi salah satu kunci untuk menekan dampak pandemi COVID-19. Dengan elektrifikasi dan internet yang merata, digitalisasi mampu menjadi penyelamat bagi pelaku usaha, petani, juga pedagang. Menurut ekonomi Universitas Gadjah Mada yang juga pendiri Institute of Social Economy Digital atau ISID, Profesor Sri Adiningsih, perubahan pertemuan meeting yang tadinya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pertemuan daring. Inovasi digital yang kreatif menjadi penyelamat bagi para pelaku usaha di masa pandemi, kata Adiningsih dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu. Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke era digital. Namun, pandemi COVID-19 justru memaksa transformasi itu lebih cepat. Meski begitu, kondisi tersebut justru membawa sisi positif, ujar Sri Adiningsih lebih lanjut. Membangkitkan mental dan menaikkan imun. Konten sebagai sarana. Bisa jadi Abang Rudolf Naibaho yang ganteng menyadari betul sesuai apa yang dikatakan Sri Adiningsih tersebut. Meski Abang Rudolf Naibaho yang ganteng, yang galak. Meski Abang Rudolf Naibaho yang galak itu juga melakukan kegiatan pertemuan langsung atau tatap muka dengan karyawan di berbagai wilayah, namun seluruh aktivitas kunjungan tatap muka divisualisasikan lewat sebuah konten. Semua konten tersebut diberi tema yang provokatif dengan harapan seluruh karyawan yang tergabung dalam Toton Group usai menonton konten mengambil hikmah, tersadarkan untuk lebih fokus bekerja, bisa merubah mindset, menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. Menerjang badai, menembus batas. Mukjizat itu nyata, revolusi mental, mengisi air ke panci bocor, wisata kunjungan Abdi SMB part 1 sampai 5. Uji mental ala SMB memberikan pesan betapa pentingnya bekerja keras, ikhlas, jujur, saling menghormati, tolong menolong, menjalankan komitmen, meninggalkan rasa takut menjadi seorang pemberani. Wabah COVID-19 bukan menjadi halangan untuk bekerja. Jangan takut. Wabah itu harus kita lawan. Kita harus beriman bisa terbebas dari COVID, kata Abang Rudolf Naibaho yang ganteng meyakinkan dalam satu konten. Sebagai pelaku usaha yang terdampak wabah COVID-19, tentu Abang Rudolf Naibaho yang ganteng juga merasakan bagaimana sulitnya untuk bangkit. COVID-19 merusak mental karyawan, perasaan takut untuk berinteraksi satu dengan yang lain, sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan. Kondisi demikian membuat etos kerja karyawan menurun. Namun,
sebagai bukti bahwa virus COVID-19 bukanlah momok yang harus ditakuti. Abang Rudolf Nebaho yang ganteng memberi contoh sekaligus memberi pelajaran bagi seluruh karyawan bagaimana sikap seorang pimpinan. Pada saat 3 orang pegawai dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, Abang Rudolf Nebaho yang ganteng memberanikan diri datang bertemu tatap muka dengan ketiga karyawan tersebut. Tahu dulu, salah satu sekarang jadi pacarku gitu dulu. Ya, salah satunya ya ASEAN saya. Jadi ASEAN-nya. Jadi ASEAN dengan COVID ya. Betul nggak? COVID menjadi berkat kalau kita melihat positifnya. Tidak hanya bertemu, Abang Rudolf Nebaho yang ganteng juga ditemani karyawan lainnya saat berkunjung melakukan aktivitas bersama Siapa itu? tim Abdi SMP. Ada saya, ada Abang, ada Bang Nelson, ada Bang Freddy, ada Pak Ustadz, Bu Astrid. Itulah kami tim berangkat 6 orang. 6 orang. Seluruh aktivitas dan makan bersama tersebut divisualisasikan dalam sebuah konten untuk kemudian diposting ke semua divisi Toton Group. Sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan bahwa dalam kondisi sulit bahkan beresiko, sekalipun dengan kunjungan tersebut, seluruh keluarga besar Toton Group juga harus berani menjadi pemberani, mengambil resiko untuk kemaslahatan, untuk kepentingan bersama, bukan sebaliknya menjadi seorang penakut karena kondisi yang ada. Seluruh karyawan harus menunjukkan sikap nyata dalam bekerja, berinteraksi satu dengan yang lainnya, sesuai komitmen bersama yang sudah dituangkan dalam narasi masing-masing setiap karyawan. Kita harus jujur, komitmen, sesuaikan perkataan dengan perbuatan, berbanding lurus, kata Abang Rudolf Nebaho yang ganteng. Iman, ilmu, dan imun. Kegelisahan sesungguhnya sedang terjadi hampir seantero dunia. Tren grafik virus corona yang labil, sangat fluktuatif adalah penyebab kegelisahan masyarakat dunia. Masyarakat takut untuk bekerja, tetapi masyarakat takut untuk bekerja tatap muka, berinteraksi langsung dalam beraktivitas. Kondisi tersebut juga dialami masyarakat Indonesia. Para karyawan Toton Group khususnya juga mengalami hal yang sama. Pasca sembuhnya ketiga karyawan dari virus corona, seluruh karyawan yang bernaung di divisi kebun dikumpulkan di Desa Alim, berkumpul untuk mendapat pengarahan dan pembekalan terkait pengetahuan kedisiplinan dalam bekerja dan menghilangkan rasa takut. Karyawan harus terbebas dari rasa takut, mampu berdamai dengan diri sendiri, merasa nyaman dalam bekerja, tak perlu takut dengan pimpinan, dan disiplin harus ditegakkan. Menjadi pribadi yang merdeka, terlepas dari intimidasi, kondisi yang terjadi, dan beban pekerjaan. Kita semua harus merdeka dalam bekerja, tak perlu takut dalam kondisi apapun. Kita bekerja untuk anak dan istri, kata Abang Rudolf Nebaho yang ganteng itu. Kemerdekaan Poktan SMP, merdeka dan bangkit. Kebangkitan. Mungkin kalian merasa ada yang berubah pada diri saya. Saya merasa sendiri menghadapi semua yang terjadi dampak dari COVID. Saya membutuhkan dukungan
dari kita semua. Mari kita bangkit bersama, kata Abang Rudolf Nebaho yang ganteng saat perayaan ulang tahun Toton Baho Grand Ballroom. Selanjutnya, tanggal 21 Mei 2021 dicanangkan sebagai Hari Kebangkitan Toton Group. Sebagai pimpinan, Abang Rudolf Nebaho yang ganteng memperlihatkan kapasitasnya, komit atas kebijakan yang sudah dibuat bersama dalam kondisi sulit, berusaha memberikan yang terbaik bagi semua pekerja, mempertahankan status karyawan dengan tidak menempuh jalur PHK seperti banyak tempuh oleh pelaku usaha saat ini. Merujuk kekinian dengan apa yang terjadi di India dan Malaysia, wabah menular, virus mematikan, corona terus merajalela. Bahkan Malaysia hingga saat ini kembali melakukan lockdown. Tentu kita berharap virus ini segera punah, dengan harapan roda perekonomian lambat laun kembali berjalan sebagaimana mestinya. Para pelaku usaha bisa menjalankan bisnis dengan nyaman. Demikian juga dengan Toton Group dan rekan. Dari semua narasi yang tersaji yang dibuat masing-masing karyawan, terlihat jelas semua ingin berubah, fokus dalam bekerja, ikhlas memberikan yang terbaik, jujur dan menghormati satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Abang Rudolf Nebaho yang ganteng kepada kita pekerja mampu meyakinkan diri para karyawan benar-benar komit menjalankan tugas sesuai narasi yang sudah dibuat? Akankah Abang Rudolf Nebaho yang ganteng hanya bertepuk sebelah tangan? Kiranya narasi yang sudah tersaji itu bukan hanya sekedar lip service atau ABS asal Bapak senang. Narasi dalam implementasinya akan menjadi win-win solution di antara hubungan pelaku usaha dan seluruh pekerja. Salam sehat dan semangat membara bro. Horas oleh Edismon Syahan. Itu masih tepuk tangan buat Simon. Sekali lagi buat anak kita dong. Oke, terima kasih Pak Pangdat, Pandre Elo IG.